Permohonan penangguhan penahanan yang diupayakan Parto melalui pengacaranya Wetman Sinaga ternyata sampai saat ini belum dikabulkan pihak kepolisian. Hal itu mau tidak mau membuat Parto harus tetap mendekam di sel Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam surat pernyataan maaf yang dikirim Parto kepada wartawan cetak dan elektronik, sesungguhnya ia tidak menyangka bahwa perbuatannya bisa berdampak seperti sekarang. Ia pun terpaksa harus jauh terpisah dari dua istrinya dan Delon dari rumah itu tidak hanya meninggalkan rasa kangen bagi keluarga, tapi juga para tetangga. Bahkan mereka juga tidak bisa menyembunyikan rasa kesal atas sikap juri yang kerap menyudutkan Delon lewat komentar-komentar pedasnya. Benci aja, abis ngejelek-jelekin selalu jual tampang. Emang mau dia punya tampang ganteng? Kan gak mungkin. Sementara itu dibanding kehidupan Delon, keadaan Joy, gadis kelahiran 20 Maret 1980 itu bisa dibilang lebih baik. Hal itu pun tidak terlepas dari jeripayah anak pertama dari 3 bersaudara yang sudah sejak kecil berkiprah di dunia tarik suara. Sebelum masuk ajang Indonesian Idol, Joy dikenal sebagai penyanyi yang sudah cukup lumayan jam terbangnya. Hal itu terlihat dari sejumlah koleksi kostum show Joy dan berbagai piala penghargaan yang pernah diraih Joy dan adiknya Jelita. Cek dari Cek sempat diajak kedua orang tua Joy, Jamrudut M. Tobing dan Roma Sibueya, bertandang ke rumah masa kecil Joy yang terletak di sebuah perkampungan di kawasan Mampang, tidak jauh dari rumah baru mereka. Memang hasil dari nyanyi lah ini semua. Baik mobil, baik rumah yang kami kerjasama. Apa saja yang sudah mereka lakukan untuk mendukung kemenangan Joy? Pemberitaan melalui SMS memang kami buat supaya jangan mereka sampai lupa untuk mendukung Joy. Kalau saya hitung-hitung sekarang udah hampir 80.000 ya, 80.000 poster saya sebar ke seluruh. Kalah dengan tetangga Delon, para tetangga Joy pun menyatakan siap mendukung perjuangan Joy. Kami dari Karangtaruna Kuningan Barat pendukung Joy. Emang Joy harus nomor 1. Dan pemirsa, siapa yang bakal jadi pemenang di antara mereka? Saksikan penampilan Joy dan Delon di babak Grand Final Sabtu 28 Agustus besok yang disiarkan langsung oleh RCTI OK dari Istora Senayan, Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali dengan informasi yang lebih menarik lagi. Tapi sebelumnya, kita cek dulu yang berikut ini. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang baru saja dihimpun oleh tim Cek Tadi Cek. Sidang perceraian pasangan suami istri Rudy Hamid dan Tia Subiakto digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 26 Agustus kemarin. Ternyata baik Tia maupun Rudy Hamid tidak muncul dalam sidang putusan tersebut. Rudy Hamid dan Tia Subiakto menikah pada tanggal 14 Januari 2001. Pada awal pernikahan mereka tampak rukun dan bahagia. Namun pada tanggal 21 Maret 2002, gelombang keretakan rumah tangga keduanya mulai terdengar. Tia Subiakto menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan tidak harmonis. Namun setelah 2 kali persidangan, keduanya mengajukan permohonan rujuk kembali. Tapi ternyata kerukunan mereka tidak berlangsung lama. 26 Mei 2004 lalu, Tia kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Rudy Hamid. Selama mengarungi bahtera rumah tangga itu, Rudy sempat juga berseteru dengan ayah Tia, Subiakto Priyo Sudarsono. Hingga akhirnya berbuntut ke Polda Metro Jaya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Maret 2004 lalu ketika Rudy dihalang-halangi 2 orang penjaga untuk menengok anaknya yang baru lahir di Rumah Sakit Widhi Jaya, Jakarta. Belakangan diketahui oleh Rudy bahwa 2 orang itu adalah suruhan Subiakto, sehingga itulah yang membuat Rudy melaporkan mertuanya sendiri ke Polda Metro Jaya. Kini melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis kemarin, berakhir sudah rumah tangga Tia Subiakto dan Rudy Hamid. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Tia. Sementara hak asuh kedua anak mereka, Muhammad Satrio dan Sri Kandi Larasati, jatuh ke tangan Tia. Kepada Tia Subiakto untuk memberikan hak besuk, hak kunjung kepada Mas Rudy dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya. Yang berikutnya, menetapkan supaya Mas Rudy memberi nafkah kepada kedua anaknya tiap bulan Rp500.000 minimal. Rudy Hamid sejauh ini bisa menerima keputusan cerai. Namun Rudy masih belum yakin bahwa dirinya bisa diperkenankan leluasa bertemu dengan kedua anaknya.
Hal itu berkaca dari pengalaman sebelumnya di saat ia masih berstatus suami, ia pernah mendapat kesulitan untuk bertemu mereka. Saya mengharapkan ya kepada Mbak Tia dan keluarganya melalui penasihat hukumnya bahwa nanti dalam episode selanjutnya seperti yang disebutkan tadi bahwa untuk anak-anaknya diharapkan kalau misalnya Mas Rudi Madinga tidak ada hambatan atau tidak ada hal-hal yang bisa merugikan Mas Rudi. Sementara itu di Pengadilan Agama yang sama berlangsung juga persidangan gugatan cerai Elma Tiana terhadap suaminya Fari Indarto. Sidang gugatan cerai yang kedua itu juga tidak dihadiri Elma Tiana maupun Fari Indarto. Elma diwakili kuasa hukumnya Wawan Iriawan SH, sedangkan Fari Indarto diwakili pengacaranya Omai Cusmayadi SH. Sidang perceraian Elma ini akan dilanjutkan pada tanggal 9 September 2004 mendatang. Agenda sidang hari ini yaitu jawaban dari kami, dari Fari Indarto. Tadi majelis hakim menyampaikan bahwa hendaknya sidang berikutnya pada tanggal 9 September Pak I harus hadir. Karena harus ditahan terkait kasus penembakan di hadapan wartawan, pelawak Parto harus meninggalkan pekerjaannya. Sejauh mana dampak penahanan Parto terhadap grup lawak Patrio? Permohonan penangguhan penahanan yang diupayakan Parto melalui pengacaranya Wetman Sinaga ternyata sampai saat ini belum dikabulkan pihak kepolisian. Hal itu mau tidak mau membuat Parto harus tetap mendekam di sel Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam surat pernyataan maaf yang dikirim Parto kepada wartawan cetak dan elektronik, sesungguhnya ia tidak menyangka bahwa perbuatannya bisa berdampak seperti sekarang. Ia pun terpaksa harus jauh terpisah dari dua istrinya dan anak-anaknya. Selain itu, Parto juga tidak bisa melakukan aktivitas yang seharusnya ia kerjakan. Sebagai anggota grup lawak Patrio, dirinya tentu memiliki kontrak dengan berbagai pihak. Juga menjadi MC baik di televisi maupun acara-acara lain. Karena itu dalam suratnya Parto meminta maaf kepada wartawan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu bagaimana tanggapan rekan Parto Eko Patrio mengenai masalah yang menimpa temannya itu? Jujur saya sedih benar. Kalau Mas Parto kalau sampai ditahan gitu ya. Karena Mas Parto tuh orang lugu sih Mas, benar. Makanya saya minta maaf dari tadi, saya udah berulang-ulang kalau Mas Parto punya maaf sama teman-teman wartawan, tolong maafin gitu ya. Karena dia nggak tahu, saya juga nggak ngerti Mas Parto tiba-tiba punya senjata gitu, saya nggak ngerti. Apa dampak bagi grup Patrio sehubungan dengan masih ditahannya Parto? Syuting laba masih lama Mas, masih sebulan lagi. Jadi buat saya mudah-mudahan cepat selesai, berarti kan kita bisa syuting bertiga gitu loh. Apakah Parto akan digantikan pelawak lain? Enggak, belum. Jangan bicara berandai-andai. Begitulah Eko tetap berharap kasus yang menimpa rekannya segera usai. Harapan yang juga dilontarkan oleh Akri. Sayangnya Akri menolak diwawancara seputar pengaruh penahanan Parto terhadap eksistensi Patrio. Akri menolak bicara dengan alasan untuk menjaga perasaan Parto dan keluarga. Jawaban yang sama juga dilontarkan produser acara komedi di sebuah stasiun televisi swasta yang biasa dibintangi grup lawak Patrio yaitu Sobri M. Kramat. Sementara itu Humas TPI Teresia Elasari mengaku sampai saat ini penahanan Parto belum berpengaruh terhadap tayangan Ngelaba yang mereka siarkan sejak tahun 1994 lalu. Ya sekarang kan kita belum bisa menyimpulkan apa-apa karena kasusnya sendiri kan sedang ditangani pihak polisian, jadi kita ikuti dulu perkembangannya. Sementara ini sih paket Ngelaba yang sudah direkam terlebih dahulu, jadi tidak ada hambatan apa-apa. Lantas bagaimana jika stok syuting yang ada telah habis, sementara Parto belum juga dibebaskan? Kalau memang sudah ada keputusannya, mungkin baru kita pikirkan itu. Pemirsa, Sabtu malam besok pastikan Anda menyaksikan Grand Final Indonesian Idol yang akan menampilkan dua finalis Joy dan Dellen dan disiarkan langsung oleh RCTI dari Istora Senayan, Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan setiap hari dari hari Senin sampai Kamis, setiap pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa menyaksikan Indonesian Idol Extra. Tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek Tanda Cek undur diri. Terima kasih atas
atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan. Cek dan dicek. Sampai jumpa.